Saya tuh makan satu hari itu 3.000. Percaya atau enggak? Halo guys, kembali lagi di Kabasa Bicara, channel inspiratif dan inovatif. Sebelumnya perkenalkan aku Yoga dari kelas 12 Multimedia 2. Di sini aku nggak sendirian nih guys, aku ditemani oleh spesial. Beliau adalah guru aku dan juga pembina dari Ekstra Tari SMK Negeri 1 Bogor. Mari kita sambut Bu Novi. Halo, selamat pagi. Bu Novi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Bu Novi, kalau boleh tahu alamat Iya. rumahnya di mana? Rumah saya di Desa Selorejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Sudah pernah ke Selo belum? Sudah. Oh, sudah. Kan kemarin kan masa pandemi ya Bu ya. Selain Mm-mm. kan masa pengajaran kan juga terlambat ya Bu ya. Mm-mm. Keseharian apa saja yang dilakukan Bu Novi di rumah selama itu? Kesehariannya di rumah ya seperti layaknya ibu rumah tangga lainnya. Ya, apalagi saya kan punya 2 orang anak yang masih balita ya, usianya terpaut. Sangat jaraknya sedikit sehingga di situ jadi fokus kedua anak itu. Di samping di rumah, memberikan pelajaran secara daring, tapi juga tetap menjadi seorang ibu rumah tangga. Wajib ya itu dilakukan. Ya, sebelum mengajar di SMK Negeri 1 Bogor Bu Novi Mhm. lulusan kuliah Saya lulusan Institut Seni Indonesia Surakarta, ketika itu lulus pada tahun 2015 jurusan apa saja Bu yang ada di di ISI ya, Solo. Kalau di ISI Surakarta itu terdapat 2 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Seni Pertunjukan, kedua adalah Fakultas Seni Rupa dan Desain. Kalau Fakultas Seni Pertunjukan ada tari, karawitan, pedalangan, ada teater juga, kemudian ada etnomusikologi. Kayaknya ada 5. Tapi kalau untuk Fakultas Seni Rupa dan Desain di situ ada seni kriya, ada DKV, ada seni batik, kemudian seni pembuatan keris itu yang terbaru ini, kemudian ada seni kriya udah belum tadi? Seni kriya udah ya? Seni rupa murni, kemudian televisi dan perfilman, kemudian yang terakhir ada fotografi. pada masa itu Bu Novi mengambil jurusan apa? Saya ambilnya seni tari. Terus habis itu mengajar di SMK Negeri 1 Bogor. Ketika lulus? Iya. Enggak langsung ke sini. Dulu pernah juga ngajar, kan cari-cari mungkin yang mana sekolah yang kosong, saya coba-coba sampai ke Ngeronggot juga waktu itu, bonceng ibu saya. Tapi nggak dapet. Di Semaga juga pernah. Akhirnya terus di situ ada di SMP 6, di situ masukkan lamaran, karena mungkin belum rezekinya ya, nggak ada jam di kelas, akhirnya dialihkan ke jam ekstrakurikuler. Akhirnya di situ kalau nggak salah berapa ya, 1 tahun nggak nyampe sih. Setelah itu ada lowongan di sini kalau, SMK 1 Bogor butuh guru seni budaya. Nah, akhirnya di situlah saya mengajukan lamaran dan diterima di sini pada tahun 2015, semester 2 tepatnya, Pada di SMP Negeri 6 Bogor itu mengajar apa? di SMP 6, Iya, ekstra. 6 6 SMP Nganjuk, 6 Nganjuk. heeh, 6 Nganjuk ngajarnya ya hanya di ekstra, jadi pulang sekolah nunggu anak-anak pulang sekolah, nanti setelah itu kegiatan ekstrakurikuler. Pada tahun berapa Bu mengajar di sini? Di sini awalnya Ya, 2015, 2015. 2015 bulan September tanggal 1 Itu mulai ke langsung mengajar sini. di seni budaya Iya, atau langsung di seni budaya dulu selama beberapa tahun, berapa ya, 2 tahun kayaknya. Nah, setelah itu kan kurikulumnya baru, akhirnya seni budaya hanya ada di kelas 10 saja. Kan gurunya ada 3 itu. Ada saya, Pak Waji, dan Pak Joko. Beliau yang 2 kan sudah PNS, yang GTT kan saya. Jadi ya nggak dapat jam. Akhirnya terus dialihkan ke mapel bahasa Jawa dulu akhirnya. Ke bahasa Jawa, setelah itu ini baru sekarang ini 2 tahun terakhir ini di bahasa Indonesia. pengalaman apa yang didapat sebelum Mhm. masuk di SMK Negeri 1 Bogor? Pengalaman yang belum lebih ke pengalaman di kuliah ya mungkin ya? Iya, Suka dukanya gitu? ya senang juga. Oh Iya, ya senangnya, kalau senangnya sih ya senang kan kita kuliah di luar kota. Di situ dapat kampus yang terbaik di bidang seni kan, ISI Solo itu. Senangnya itu bisa keluar, bisa main kan, kalau anak muda kan senang tuh main. Nah itu bisa di situ. Kalau dukanya sih kalau saya apa ya,
putus cinta. Aduh, kalau itu ya, itu duka atau bukan itu? Duka ini. Oh iya duka, kamu ya curhat itu. Kalau saya dukanya lebih ke ekonomi ya. Itu jujur saja karena saya kan dari keluarga yang broken home nih. Jadi dari situ kan tetap berimbas kan kepada kita kalau saya. Tetap berimbas akhirnya di situ kan memikirkan gimana sih cara kita itu untuk hidup itu mandiri. Gimana cara kita itu meskipun saya itu berpikiran gini, meskipun orang tua saya itu mampu, tapi saya tuh berpikir untuk kalau saya bisa sendiri kenapa tidak? Nah, dari situ kan kalau di ISI Solo kan ilmunya bisa langsung diterapkan. Misalkan dalam tari nih, kita belajar mungkin tari gambyong. Nah, setelah bisa sudah beberapa durasinya sudah dapat, akhirnya kan bisa kita terapkan. Terapkannya dengan cara misalkan di mantenan itu. Nah di situ kan dapat uang. Dapat uang otomatis dari mantenan atau kalau di Solo itu biasanya di hotel-hotel ada mungkin apa ya namanya pertemuan apa kayak gitu kan mesti ngundang ada hiburannya. Nah, itu teman-teman kampus itu mesti ngajak. Nah, dari situ dapatlah view. Kalau di ISI Solo, itu kalau kita istilahnya tanggapan ya namanya, itu istilahnya PY. Tahu PY itu apa? Tahu nggak? PY itu singkatan dari payu. Gitu. Artinya seperti itu. Jadi, saya mendapatkan misalkan dari sekolah, mendapatkan fee-nya itu untuk bayar misalkan uang makan atau tambahan untuk uang kuliah gitu. Tapi enggak juga sih, saya ketika itu ketika kuliah itu mendapatkan beasiswa, namanya beasiswa PPA, Peningkatan Prestasi Akademik. Jadi IPK-nya harus naik dari tahun ke tahun. Selama 2 tahun itu saya dapat bisa buat bayar uang kuliah selama di ISI Solo. Kan kalau dulu belum semahal sekarang. Nah, dari situ akhirnya bisa meringankan orang tua dan orang tua hanya cukup membayar uang kos saya saja. Kalau uang makannya itu saya sangat berhemat sekali. Mau tahu nggak ceritanya? Untuk uang makan, itu saya dan ada teman satu. Ini buat bisa buat inspirasi ya. Saya tuh makan satu hari itu 3.000. Percaya atau enggak? Itu kan kalau nasinya kan dibawain sama ibu di rumah, kita masak nasi sendiri. Kalau yang 2.000 itu buat beli sayurnya. Yang 1.000 rupiah itu buat beli lauknya. Kalau di sana, di si blok sana kan murah itu maem. Di sana itu 1.000 itu dapat 3 gorengan. Jadi selama berapa tahun ya? 2 tahun terakhir itu saya gitu. Istilahnya apa ya? Melirit itu kalau namanya. Kalau orang Jawa itu namanya melirit. Saya kan kuliahnya 3 tahun. Saya ambil 3 tahun, lulus semester 7 mengajukan tugas akhir. Akhirnya lulus di semester 7. Kenapa seperti itu? Karena saya berpikirnya gini, nanti misalkan saya bisa lulus di semester 7, otomatis kan tidak akan membayar uang kuliah pada semester 8. Nah, itu termasuk apa ya? Ya itulah saya seperti itu. Bunawati asli mana toh? Saya aslinya Nganjuk sih loh. Si orang Nganjuk. Nganjuk tuh. Selama mengikuti tari kan berarti kan dapat tip kan? Berapa kira-kira tip yang didapat dari mantenan terus? Itu dari mana dulu tuh? Saya menari sejak SMA. Kalau dari SMA dulu awalnya cuma 25.000. Kita lihat eventnya dulu. Kalau sampai sekarang di kabupaten kan otomatis udah banyak, beda. Hitungannya dengan terop ke terop dengan kabupaten itu udah beda. Nah, perlu ini disampaikan di sini. Ya. Materi pelajaran di SMK Negeri 1 berikut, materi apa saja yang disampaikan di sini? Yang disampaikan di sini? Di SMK Negeri 1 berikut. Ya itu materinya ya kalau ndak pelajaran seni budaya ya ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Jawa. Kalau untuk ekstranya itu kan biasanya anak-anak kan saya beli ini. Ini misalkan target kita pada semester ini menghafalkan tari A. Kalau tari A mereka sudah menghafalkan, nanti saya baru terjun merubah bentuknya mereka, membenahi bentuknya, mungkin bentuknya kurang tepat atau kurang gimana. Nah, disitulah saya membenahi. Kalau awal-awalnya mereka menghafalkan tarinya dulu. Sudah sampai mana gitu? Yang SMK? Ya. Kalau SMK ya masih sini lingkup kabupaten saja, belum pernah keluar. Belum ada kesempatan untuk Dengarkan Bu, dulu kan Ibu juga
mengikuti siraman di studio. Iya, heeh. Gimana ceritanya? Itu awalnya ceritanya kan karena saya mau tugas akhir, kan buat skripsi. Kan terjun langsung kan ke Nganjuk. Nah, disitulah ketemu sama seniman-senimannya Nganjuk. Akhirnya di situ terus diberi kesempatan gimana kalau ikut di siraman. Nah, sejak itu tahun berapa ya? 2015 kayaknya. Ya, 2015 itu ikut siraman sampai dengan saya menikah. Kalau udah menikah kan udah enggak ya. Ya, itu ya dari Inovi kita melakukannya untuk mandiri dan baik. Ya, sekian dari saya. Terima kasih Bu Novi untuk Iya, yang sama-sama.